Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Kristiani. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul jenis karangan atau tulisan. Jenis karangan atau tulisan adalah kategori atau tipe dari karya tulis yang dikelompokkan berdasarkan tujuan, gaya, dan struktur penyajiannya. Setiap jenis karangan memiliki karakteristik khusus yang membedakan satu sama lain. Jenis karangan ini dapat bervariasi dari yang bersifat faktual hingga yang bersifat imajinatif. Berikut adalah beberapa jenis karangan yang umum ditemukan. Yang pertama, karangan narasi. Karangan narasi adalah jenis tulisan yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan, dari awal hingga akhir. Narasi biasanya bertujuan untuk menyampaikan cerita dengan jelas dan menarik. Jenis tulisan ini sering digunakan dalam cerita fiksi, novel, dan kisah sejarah. Contohnya adalah cerita pendek atau novel. Yang kedua ada karangan deskripsi. Karangan deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau suasana secara detail. Penulis menggunakan bahasa yang menggambarkan secara rinci sehingga pembaca dapat membayangkan apa yang ditulis. Karangan deskripsi sering ditemukan dalam bentuk penggambaran tentang alam, orang, atau situasi. Contohnya adalah deskripsi tentang pemandangan alam atau profil seseorang. Yang ketiga ada karangan eksposisi. Karangan eksposisi bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan informasi secara objektif. Jenis karangan ini menyajikan fakta-fakta, data, dan penjelasan tanpa menambahkan pendapat pribadi penulis. Eksposisi banyak digunakan dalam tulisan ilmiah, artikel jurnalistik, atau laporan penelitian. Contohnya adalah artikel ilmiah atau esai expository. Yang keempat ada karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah jenis tulisan yang berusaha meyakinkan pembaca tentang suatu pandangan atau pendapat penulis dengan memberikan alasan atau bukti. Argumentasi bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar setuju dengan sudut pandang penulis. Jenis tulisan ini sering ditemukan dalam artikel opini, esai argumentatif, dan debat tertulis. Contohnya adalah artikel opini di koran. Yang kelima ada karangan persuasi. Karangan persuasi mirip dengan argumentasi, namun lebih berfokus pada membujuk pembaca agar bertindak atau berperilaku sesuai dengan yang diinginkan penulis, sesuai menggunakan pendekatan emosional dan logis untuk mempengaruhi tindakan pembaca. Contohnya adalah teks iklan, kampanye sosial, atau pidato motivasi. Yang keenam ada karangan laporan. Karangan laporan bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu kejadian atau aktivitas yang telah dilakukan. Tulisan ini biasanya bersifat formal dan mengikuti struktur yang sistematis seperti pengantar, isi, dan penutup. Contohnya adalah laporan kegiatan sekolah atau laporan penelitian ilmiah. Yang ketujuh ada karangan fiksi. Karangan fiksi adalah jenis tulisan yang bersifat imajinatif atau rekaan. Biasanya digunakan dalam cerita pendek, novel, dan naskah drama. Meskipun terinspirasi oleh kenyataan, isinya tidak selalu benar secara faktual. Penulis fiksi sering menggunakan narasi dan deskripsi untuk menciptakan dunia imajinatif bagi pembaca. Sekian dari saya, terima kasih.